Film Retro yang dirilis pada 1 Mei 2025 adalah sebuah film aksi romantis berbahasa Tamil yang disutradarai oleh Kartik Subbaraj dan dibintangi oleh Surya bersama Pooja Hegde. Diproduksi oleh Stonebench Creations dan 2D Entertainment, film ini berdurasi hampir 3 jam dan menandai salah satu proyek ambisius tahun ini. Dengan rating IMDb 6,7 dan rating pengguna Book My Show sebesar 4,4 dari 5, Retro menuai respons yang cukup polarisasi, namun berhasil mencetak keberhasilan besar di box office, menjadikannya film dengan pendapatan tertinggi dalam karir Surya sejauh ini. Cerita Retro dimulai di Thoothukudi pada tahun 1960-an. Kita diperkenalkan pada Pak Arifel Pak Ari Kannan, seorang anak yatim yang diadopsi oleh Sandhya, istri seorang gangster bernama Tilagan. Meskipun Tilagan tak pernah sepenuhnya mengakui keberadaan Pak Ari, ia tumbuh besar dalam bayang-bayang kerajaan kejahatan pria itu. Lompatan waktu membawa kita ke tahun 1989, di mana Pak Ari dewasa jatuh cinta dengan Rukmini, seorang dokter hewan. Ketika mereka hendak menikah pada tahun 1993, Pak Ari memutuskan untuk keluar dari dunia kriminal demi masa depan bersama. Namun, niat baiknya justru membawa bencana. Tilagan menuduhnya berkhianat dalam kesepakatan senjata rahasia bernama Goldfish. Dan dalam konflik yang memuncak, Pak Ari memotong tangan Tilagan dan akhirnya dipenjara. 5 tahun kemudian, Pak Ari melarikan diri dan menuju Kepulauan Andaman untuk mencari Rukmini. Menyamar sebagai komedian bernama Chaplin Laali, ia tiba di sebuah wilayah yang dikuasai oleh Lord Milton dan putranya Freddy, tokoh-tokoh kejam yang menindas penduduk setempat. Ketika Pak Ari menyerang Freddy demi membela warga dan Rukmini, ia justru ditangkap oleh sebuah sekte misterius yang dipimpin oleh Michael. Sekte tersebut mengelola sebuah rubber cult, tempat di mana kekerasan dijadikan hiburan dalam bentuk pertandingan gladiator. Identitas asli Pak Ari pun akhirnya terungkap secara tidak sengaja dalam salah satu pertunjukan, mengejutkan Rukmini yang hadir di sana. Dari titik ini, film mengarah ke dimensi yang lebih besar, lebih mitologis. Luka berbentuk tombak di perut Pak Ari menjadi petunjuk bahwa ia bukan sekadar pria biasa. Ia ternyata adalah Jadamuni, anak dari Pasupati dan Lakshmi, yang sejak kecil dipisahkan dari keluarganya demi menyelamatkannya dari ancaman Raja Vel, musuh bebuyutan ayahnya. Pertemuan kembali antara Pak Ari dan keluarganya memperluas skala cerita ke arah epos spiritual. Pak Ari pun menerima takdirnya, memimpin pemberontakan melawan Michael dan Raja Vel, merebut tombak suci, dan memulihkan keseimbangan yang hilang. Puncak cerita mempertemukan kembali hampir semua karakter penting. Tilagan, Michael, dan Freddy datang menyerang Pak Ari, keluarganya, serta penduduk pulau. Namun, dengan bantuan senjata Goldfish dan solidaritas rakyat, mereka berhasil membalikkan keadaan. Film berakhir dengan perayaan, penyatuan keluarga, dan komitmen Pak Ari untuk meninggalkan kekerasan demi cinta sejatinya. Banyak aspek dari Retro yang mendapat pujian, mulai dari performa Surya yang energik dan memikat, musik oleh Santosh Narayanan yang penuh atmosfer, hingga penyutradaraan khas Kartik Subbaraj yang penuh gaya. Salah satu highlight teknis yang banyak dibicarakan adalah adegan 15 menit tanpa potongan, yang menggabungkan musik, tarian, dialog, dan aksi secara mulus. Adegan aksi di laut bioluminescent pun menjadi perbincangan karena nilai visualnya yang unik. Namun, tidak semua penonton atau kritikus sepenuhnya puas. Beberapa menyebutkan bahwa bagian kedua film terasa terlalu panjang dan berat, dengan subplot yang bercabang dan tonalis yang tidak konsisten. Kritik juga datang dari segi penulisan dan editing, di mana film terasa seolah berusaha menangani terlalu banyak hal sekaligus, mulai dari romansa, aksi, mitologi, hingga komentar sosial. Ada pula perdebatan di kalangan penonton terkait pilihan casting dan isu representasi, seperti tudingan kolorisme dalam pemilihan aktris utama. Secara komersial, film ini adalah monster. Dengan anggaran produksi sekitar 60-65 crore, Retro berhasil meraih pendapatan antara 97 hingga 250 crore secara global. Di hari pertama saja, film ini mencetak 46 crore, termasuk 17 crore hanya dari Tamil Nadu. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, ia masuk ke klub 250 crore rupiah, menegaskan posisinya sebagai salah satu film Tamil paling sukses tahun ini. Di sisi penonton, respons sangat bervariasi. Sebagian besar ulasan positif menyebut film ini sebagai comeback besar untuk Surya.
dengan beberapa menyoroti bahwa meskipun terdapat cacat, film ini tetap menawarkan pengalaman sinematik yang tidak biasa dan layak ditonton di layar lebar. Ulasan yang lebih campuran menyebut bahwa film ini punya kekuatan teknikal dan musikal yang mengesankan, namun terganggu oleh narasi yang terlalu ambisius. Sedangkan kritik paling keras datang dari mereka yang menganggap film ini sebagai contoh klasik dari lebih besar tidak selalu lebih baik. Menilai plotnya sebagai tidak fokus, emosinya datar, dan penyampaiannya terlalu teatrikal. Retro adalah film yang mengambil banyak risiko, dari struktur cerita yang kompleks, latar yang berganti-ganti, hingga penggunaan mitologi lokal dalam konteks aksi modern. Beberapa risiko itu membuahkan hasil yang gemilang, sementara yang lain menjadi beban naratif. Namun, di tengah kekurangannya, film ini tetap menjadi contoh bagaimana sinema komersial Tamil dapat menjangkau skala epos tanpa kehilangan daya tarik massa. Sebagai kesimpulan, Retro bukan film yang akan cocok untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang menikmati perpaduan antara aksi brutal, drama keluarga, romansa emosional, dan elemen mitologi, film ini mungkin akan menjadi salah satu pengalaman paling berkesan tahun ini. Dan terlepas dari polarisasi, kesuksesan box office-nya sudah cukup untuk menandai Retro sebagai salah satu rilisan paling signifikan dalam sinema India 2025. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum.